Pemirsa, pemerintah mulai melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku di sejumlah provinsi di tanah air. Langkah ini dilakukan usai 800.000 dosis vaksin yang didatangkan dari Prancis tiba di tanah air. Sapi milik peternak di Sidoarjo, Jawa Timur ini mendapatkan suntikan pertama vaksin darurat PMK yang kini mewabah di sejumlah daerah di tanah air. Sebanyak 800.000 dosis vaksin darurat pertama didatangkan dari Prancis. Para peternak merasa beruntung ternaknya bisa mendapatkan vaksinasi perdana untuk terlindung dari ancaman PMK. Hanya ternak dengan kondisi sehat dan belum terpapar virus PMK yang divaksinasi. Sedangkan ternak yang telah terpapar PMK harus disembuhkan dulu sebelum divaksinasi. Rencananya vaksin darurat ini akan disebar merata ke 18 provinsi di tanah air yang terpapar virus PMK. Kurang dari sebulan jelang perayaan Idul Adha, 18 provinsi dinyatakan terkena wabah penyakit mulut dan kuku. Pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah guna mencegah meluasnya penyakit pada hewan ternak ini termasuk dengan pemberian vaksin. Kita akan berbincang dengan pengamat pertanian Kudori dan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Asrorun Niam Soleh. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Nah, kita ke Pak Kudori dulu nih Pak. Ini bicara soal PMK, ini kurang dari 3 minggu jelang Idul Adha ini. Mungkinkah wabah PMK ini bisa teratasi Pak? Sepertinya kalau berharap sebelum Idul Adha sulit ya, karena kalau kita lihat perkembangannya kan luar biasa ya. Sejak pertama kali ditetapkan 6 kabupaten di 2 provinsi terjangkit PMK, dengan 5 ribuan hewan yang terjangkit ya pada 11 Mei yang lalu. Sekarang itu sudah menyebar di 18 provinsi, 192 kabupaten dan kota. Dan lebih dari 173 ribu hewan yang terjangkit. Dan kalau kita telisik lebih dalam, sebetulnya PMK ini dari 18 provinsi itu, antara lain provinsi-provinsi dengan populasi sapi potong besar ya, terbanyak gitu. Antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara dan Lampung. Di 5 provinsi ini itu kira-kira 55% populasi sapi secara nasional itu ada di 5 provinsi ini. Dan kalau kita lihat lebih detail ya, misalnya Jawa Timur itu 36 dari 38 kabupaten dan kota itu sudah terjangkit. Jadi hanya tinggal 2 kabupaten dan kota. Jawa Tengah itu 34 dari 35 kabupaten dan kota yang terjangkit. Jadi tinggal 1 kabupaten dan kota. Jawa Barat misalnya, walaupun dia bukan populasi sapi terbanyak, tempat populasi sapi terbanyak, tapi seluruh wilayah sudah merah. Ini apa penyebab begitu cepatnya penyebaran ini Pak? Apa yang kemudian menjadi faktor utama yang mempercepat ini menyebar? Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Ombudsman kemarin ya, Ombudsman RI kemarin, bahwa pemerintah dianggap lalai gitu. Jadi terlambat dalam menangani dan menetapkan ini sebagai wabah nasional, KLB lah, kejadian luar biasa gitu. Akhirnya aksi-aksi atau langkah-langkah yang di lapangan itu kurang mencerminkan kondisi yang serius ini. Dan kita tahu sebetulnya tingkat kematian itu memang kecil gitu. Tapi penularannya itu luar biasa, bisa kesakitannya dan penularannya itu luar biasa. Bukan hanya lewat hewan dan produk hewan yang memang terjangkit, tapi juga alat-alat yang terkontaminasi dan berkontak dengan hewan itu. Dan yang tidak kalah penting sebetulnya, virus ini adalah airborne, menular lewat udara dan jangkauannya itu bisa 200 km. Luar biasa sebetulnya. Jadi walaupun dia tingkat kematiannya kecil ya, untuk hewan dewasa itu hanya di bawah 5%, tapi penularannya luar biasa cepat. Anda mengatakan bahwa ini pemerintah lalai begitu Pak Kudori. Ya. Artinya lalai untuk menyatakan bahwa ini adalah KLB. Kenapa, atas dasar apa? Apakah karena penyebaran yang sebelumnya artinya dianggap dapat disembuhkan saja begitu? Atau apa karena hal yang lain? Artinya apakah karena pemerintah tidak melihat ini mematikan saja begitu? Betul, tingkat kematiannya kecil ya, dan berkali-kali Pak Menteri Pertanian menyampaikan itu betul gitu. Tapi kerugiannya luar biasa. Ini antara lain bisa kita lihat dari penyebaran yang sudah sangat cepat ini, dan kita tahu semua ya, peternakan, apakah sapi,
potong sapi perah itu yang mengusahakan kan petani-petani kecil, peternak-peternak kecil. Baik, Jadi Pak Kudori. kita tidak tahu menahu, tahu-tahu terkena wabah seperti ini dan itu semua mereka bingung itu di lapangan. Jadi kecepatan penularan itu butuh kecepatan aksi di lapangan, butuh kecepatan melakukan antisipasi dan penyebaran penularan. Yang itu sepertinya antara kecepatan penularan dengan aksi pemerintah untuk mencegah itu tidak sinkron. Baik, kita ke Pak Asrorun. Pak, ini jelang Idul Adha ini ya, dilihat bahwa ternyata ada PMK begitu cepat sekali menyebar. Tanggapan Anda bagaimana, Pak? Apakah setuju dengan Pak Kudori tadi juga bahwa memang pemerintah lalai begitu? Terima kasih ya. Kalau MUI tidak berada di dalam wilayah kompetensi penilaian apakah ini lalai atau tidak, akan tetapi bahwa fakta adanya penyakit mulut dan kuku perlu diantisipasi. Apalagi ini terkait dengan jelang pelaksanaan aktivitas ibadah Idul Kurban ya. Di mana aktivitas ibadah Idul Kurban itu mensyaratkan adanya ketersediaan hewan kurban yang memenuhi syarat syar'i untuk dijadikan sebagai kurban. Syarat syar'inya itu apa? Jenis hewan tertentu yang memenuhi kecukupan usia. Kemudian yang kedua, dia harus kondisi sehat. Dan yang ketiga, dia berada di dalam kondisi tidak cacat. Ya. Nah, dan waktu penyembelihan itu berada di dalam rentang waktu yang dibolehkan untuk disembelih, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, usai sholat Idul Adha hingga 13 Dzulhijjah atau akhir dari hari tasyrik. Nah, kondisi PMK ini butuh antisipasi, butuh penanganan, kemudian butuh mitigasi. Nah, tetapi pada saat yang sama aktivitas ibadah juga harus terjamin pelaksanaannya. Nah, salah satu wujud jaminan pemerintah itu apa? Yaitu penyediaan atau penjaminan ketersediaan hewan yang halal, hewan yang memenuhi syarat syar'i untuk dijadikan sebagai kurban. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah penyakit mulut dan kuku itu bisa menyebabkan terhambatnya ketersediaan hewan kurban? Nah, ada hal yang perlu diperhatikan secara utuh di dalam konteks kesejahteraan hewan, khususnya terkait dengan kesehatan masyarakat veteriner. Ya. Penyakit mulut dan kuku secara faktual dia menular secara cepat kepada hewan yang lain. Nah, ini dampak berikutnya adalah merugikan secara sosial dan juga ekonomi. Akan tetapi fakta yang lain di dalam konteks penanganan PMK ini yang dikaitkan dengan aspek syar'i. Yang pertama, PMK ini tidak menular ke manusia. Kemudian yang kedua, hewan yang terpapar penyakit mulut ini tidak mempengaruhi kondisi kualitas daging. Maka di atas fakta-fakta ini Majelis Ulama Indonesia melakukan pembahasan secara fiqhiyah, ya, secara syar'i. Yang pertama, langkah-langkah pencegahan harus terus dilakukan, ya. Mulai dari upaya karantina terhadap hewan yang terpapar PMK dan juga daerah yang terpapar PMK agar tidak menularkan ke daerah lain secara lebih luas. Ini langkah antisipasi tetap penting. Tetapi kalau yang terkait dengan aspek fikih, ya, kita lihat kondisi faktual hewan yang terpapar PMK ini. Atas dasar penjelasan dari ahli mengenai gejala klinis kemudian dampak yang ditimbulkan dan juga langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, maka diperoleh kesimpulan bahwa hewan yang terpapar PMK itu bisa diklasifikasi. Yang pertama, hewan yang terpapar dalam kondisi gejala klinis yang kategori ringan. Dia sudah terpapar, tetapi secara fisik tampilan dia malas makan, kemudian ada lesu, suhu badan naik. Ada ciri-ciri fisik yang bisa dilihat? Betul, ya.
misalnya ada lesi atau lepuh ya di kuku atau di mulut, akan tetapi dia tidak berdampak pada tampilan fisik dan juga pada kondisi faktualnya. Dia tidak mempengaruhi kondisi kesehatannya juga masih berjalan seperti biasa. Dia berjalan, tidak ada nampak kecacatan. Maka dalam posisi yang seperti ini dia tetap memenuhi syarat sebagai hewan kurban ya. Ini gejala klinis ringan ya Pak Asrorun ya? Gejala klinis ringan, artinya dia sudah terpapar tapi ringan begitu ya? Betul, cuma penanganan nanti pada saat penyembelihan dan pengolahannya harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian agar tidak menularkan kepada yang lain. Ini hal yang penting ya. Tetapi ada kondisi yang kedua, hewan terpapar penyakit mulut dan kuku, tetapi gejalanya kategori berat. Seperti apa? Misalnya lepuh kuku yang menyebabkan kuku terlepas ya dari kulitnya. Nah, dan kemudian dia berdampak kepada kepincangan atau ketidakmampuan dia berjalan. Apalagi kemudian menyebabkan sampai kekurusan permanen. Nah, dalam kondisi yang seperti ini berarti dia tidak memenuhi syarat sah untuk dijadikan hewan kurban. Nah, terhadap hewan yang seperti ini, kalau secara kasat mata artinya hewan tersebut tidak bisa berdiri pada saat di tempat perdagangan hewan gitu. Betul. Istilah seperti itu ya. Termasuk juga gejala klinis kategori berat ini tampilan secara fisik, misalnya penyakit mulut dan kuku menyerang pada mulut atau pada kuku, mulutnya sampai kemudian berdarah, lepas, terkelupas kulitnya misalnya, itu juga mempengaruhi ketidakabsahan karena dia masuk kategori tidak sempurna. Saya kira ini poinnya. Nah, dalam kondisi yang terakhir ini, jika dalam rentang waktu dia sembuh, kan ada proses recovery, kemudian dia sembuh, masih di dalam waktu dimungkinkan untuk disembelih, misalnya sampai tanggal 13 Zulhijjah, maka dia boleh untuk dijadikan hewan kurban. Tetapi kalau sembuhnya di luar itu, dan tetap pengen disembelih, ya itu statusnya sebagai sedekah untuk didistribusi kepada masyarakat. Baik Pak, jadi artinya kalau tanggal 10 itu artinya tanggal 9 Juli ya? Betul ya? Kita dalam rentang 9 Juli sampai 12 begitu ya? Betul ya. Betul ya, artinya dalam rentang itu masih bisa dijadikan hewan kurban. Di luar dari itu maka itu disebut sebagai sedekah begitu? Iya, sedekah kalau hewan itu tetap disembelih dan didistribusi untuk kepentingan masyarakat. Baik Pak Asrorun, terima kasih. Dan Pak Kudori juga terima kasih sudah berbagi. Semoga nanti suara yang disampaikan juga oleh Pak Kudori bahwa ini pemerintah lalai di sini juga boleh didengarkan dan kita boleh melihat ada tindakan lebih lanjut untuk mengatasi penyakit ini. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat sore dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.